Halo Sobat Samuel, nama saya Fitra Faisal, ekonom senior dari Samuel Sekuritas. Hari ini seperti biasa kita akan membahas Weekly Economic Insight, tapi karena memang hari ini adalah akhir dari bulan Februari, awal dari bulan Maret, sepertinya juga oke kalau kita bahas monthly recap, apa yang terjadi selama bulan Februari. Seperti yang kita tahu, pemilihan umum terjadi dan itu menghasilkan market euforia yang cukup positif di awal minggu bulan Februari, dan kita menyaksikan hampir 4 triliun net foreign inflow masuk ke stock market kita. Tetapi ternyata inflow tersebut hanya sementara. Kita melihat bahwa sekarang relatif sentimen positif itu masih memang tetap terjaga, tetapi dalam konteks yang jauh lebih stabil, baik itu di bond market maupun di stock market. Nah, kita melihat bagaimana kemudian Pak Prabowo Gibran di sini di zoom in bagaimana kebijakan-kebijakannya terkait dengan kebijakan fiskal, yang mana kebijakan fiskalnya cenderung ekspansif dan juga populis. Kita akan zoom in di sana. Kebijakan makan gratis itu menghasilkan atau memerlukan setidaknya 460 triliun rupiah per tahun. Nah, pertanyaannya, uangnya dari mana? Dari informasi yang kami dapat bahwa 460 triliun ini tidak akan terjadi di tahun 2025. Ini akan terjadi secara bertahap dan akan dimulai dengan pulau terluar di daerah-daerah termiskin di Indonesia. Artinya mulai tahun 2025 mungkin bukan 460 triliun, setidak-tidaknya butuh 100 triliun. Tetapi tambahan 100 triliun itu sebenarnya juga cukup signifikan. Kalau kita lihat dari tahun 2025, forecast kami untuk tahun 2025 defisit fiskalnya 580 triliun. Itu baseline-nya saja. Kalau kita melihat dan mengakomodasi juga kebutuhan-kebutuhan populis seperti yang saya sampaikan tadi, tidak hanya makan siang gratis, ada tunjangan guru, kemudian ada rencana-rencana ekspansi lainnya, dan juga kemudian ada keberlanjutan dari sisi infrastruktur, kita masih akan melihat akan ada tambahan hampir 100 sampai 150 triliun, artinya itu sepertinya 690 triliun defisit fiskal kita di tahun 2025. 690 triliun itu sudah breaching target defisit maksimum 3% dari GDP yang diamanahkan oleh Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Nah, ini akan menjadi masalah dan ini sudah menjadi warning oleh para agensi rating seperti misalnya Fitch dan juga Moody bahwa defisit fiskal yang terlalu ekspansif akan kemudian mengorbankan investment grade kita. Sekarang pertanyaan adalah bagaimana cara untuk menurunkan target defisit itu tanpa harus mengorbankan target-target populis. Kami seperti punya solusinya, tax ratio. Nah, tax ratio ini jika ditingkatkan 0,5% saja, itu bisa menghasilkan 115 triliun dan defisitnya bisa terjaga dan di antara 2,4 sampai 2,5% di tahun 2025. Bahkan kalau kita bisa push lagi 1% lagi, naik tax ratio-nya, artinya itu bisa menjaga defisit kita mungkin sampai 2% karena kita bisa mendapatkan tambahan antara 200 sampai 300 triliun. Itu suatu hal yang menyehatkan dari sisi fiskal sehat, dari sisi target populis tercapai, dan dari sisi pertumbuhan ekonomi forecast kami untuk tahun 2025 5,1%. Meskipun pemerintah sekarang sudah punya beberapa ancang-ancang terkait dengan 2025 target ekonominya 5,3 sampai 5,6%, tapi kami rasa target itu terlalu tinggi. Target yang bisa diterima oleh beban anggaran dan juga kemudian dari sisi kesehatan fiskal saya rasa antara 5,1 atau maksimum 5,2%. Karena World Bank saja target 2025-nya cuma 4,9%. Itu dari sisi fiskal. Bagaimana dari sisi moneter? Dari sisi moneter kita sudah menyaksikan bahwa Bank Indonesia tetap mempertahankan suku bunganya sampai kapan? Apakah kemudian harus mengikuti langkah The Fed yang mempertahankan suku bunganya di level yang saat ini sampai akhir tahun? Karena kita masih melihat indikasi-indikasi inflasi di Amerika Serikat masih cukup tinggi, sehingga kemungkinan The Fed akan menurunkan suku bunganya menjadi sangat kecil. Bagaimana dengan Bank Indonesia? Apakah mampu untuk menahan rupiah tetap stabil, menahan laju inflasi tetap stabil dengan suku bunga yang diturunkan nanti di semester 2 atau bahkan akhir semester 1? Kami rasa masih cukup memadai, karena salah satu hal yang bisa dilihat adalah dari sisi international reserves. International reserves kita itu antara 144 sampai 146 miliar US dollar. Dan ini setara dengan di tahun 2022 antara 140 miliar US dollar. Kenapa kami buat 2022 sebagai presiden? Karena pada saat itu Bank Indonesia tidak menaikkan suku bunganya. Pada saat Bank AS atau The Fed rate itu tetap menaikkan suku bunganya beberapa kali dari bulan Januari sampai Agustus, dan Bank Indonesia tidak melakukan atau tidak kemudian mengikuti langkah yang serupa. Salah satu langkah yang kemudian
membuat Bank Indonesia menjadi cukup nyaman dengan kondisi pada saat itu adalah International Reserve yang di atas 140 miliar US dollar, sama dengan apa yang kita alami sekarang. Jadi Bank Indonesia sepertinya masih punya ruang untuk menurunkan suku bunganya sampai 50 basis point, 25 basis point di semester pertama dan 25 basis point di semester kedua. Tentunya tidak di kuartal pertama karena tekanan inflasi masih cukup tinggi. Tapi kita sudah melihat indikasi-indikasi bahwa Bank Indonesia sudah mulai berangsur-angsur ya menurunkan suku bunganya mulai di akhir semester ini ya. Kita bisa lihat data-data dari bond market yang kemudian mengkonfirmasi itu. Bagaimana dengan pergerakan market? Pergerakan market masih cukup stabil. Kita masih melihat dari sisi IHSG bergerak antara 7255 sampai 7370 dan sampai tanggal 8 Maret saya rasa itu merupakan pola yang akan terjadi. Dan kita juga melihat meskipun sentimen positif sudah terjadi di awal Februari, tapi kita agak kekurangan sentimen positif di bulan Maret ini. Bahkan di akhir Februari kemarin kita juga melihat ada net sell ya, dan hampir di semua sektor kecuali IDX Cyclical. Artinya kalau dalam konteks yang setengah gelas penuh, IDX Cyclical yang masih positif, kita masih melihat bahwa tren pergerakan ekonomi siklus atau musiman itu masih cukup baik, dan ini juga memasuki bulan Ramadan ya, dan juga Lebaran. Tren siklikal ini sepertinya masih akan terus terjadi. Hanya saja antisipasi inflasi yang terlalu tinggi memasuki bulan Ramadan dan Lebaran. Kemarin kita angka inflasi sudah 2,75% di year on year di bulan Februari, yang mana sebenarnya itu di bawah konsensus forecast kita 2,8% di lower boundnya, tetapi itu di atas konsensus nasional 2,6%. Sehingga saya rasa ini merupakan satu hal yang harus kita perhatikan di bulan Maret ini. Antisipasi inflasi, kebijakan moneter tetap ketat. Terima kasih dari saya, itu saja. Sampai ketemu di weekly updates berikutnya. Sampai ketemu dan salam.